kita bisa lihat tahapan teknisnya itu kan dari kontestasi pilkada kemarin ya. Bagaimana potensi Ridwan Kamil ya, potensi Anies, ini kan memang harus dikandaskan. Kenapa? Karena Ridwan Kamil itu kan punya rekam jejak historis secara politis. Jadi wali kota pertama itu kan kalau nggak salah kan dari Nasdem. Terus di periode kedua itu kan dari PAN, partai pengusung utama. Berarti kan melompat, pindah kamar. Jadi gubernur dari Golkar. Dan sekarang kan menjadi salah satu elit di partai Golkar. Sehingga kalau Ridwan Kamil ini masuk di kontestasi DKI kemarin, atau dia tetap misalnya di Jawa Barat menjadi gubernur 2 kali, maka kan potensi Ridwan Kamil ini akan muncul di kelompok bangsawan politik di tahun 2029, dan ini sangat berpotensi. Nah, maka dia harus dikandangkan masuk Jakarta. Nah, dan di Jakarta ini saya berkeyakinan sudah ada satu grand design yang matang menjelang proses kontestasi itu final dalam penetapan calon, terus keluarnya keputusan MK nomor 60 kan di tahun 2024 bulan Desember itu, sehingga bisa munculnya calon lain dan akhirnya munculnya Pramono Anung. Saya berkeyakinan bahwa Pak Jokowi nggak mungkin akan membantu Pak RK, Prabowo juga sama secara totalitas untuk menangkan. Saya yakin beliau berdua ini lebih berorientasi supaya Pramono sama Sidul yang menang. Kenapa? Karena Pramono itu jauh lebih dekat dengan Pak Jokowi kan, 2 periode kan menjadi anggota kabinet. Komunikasi secara personal baik, ya kita lihat aja di politik kontestasi Pilpres ya, sekalipun Pak Jokowi sudah keluar atau nyebrang dari PDIP dengan mencalonkan Mas Gibran, dan Mas Pramono ini kan masih ada di dalam anggota kabinet dan mampu menempatkan diri dalam posisi tengah yang strategis dan produktif, sehingga hubungan baik dengan Bu Mega tetap terjaga, dengan Pak Jokowi juga tetap terjaga. Dan kita juga tidak melihat potensi Pramono Anung ini akan muncul, atau tidak melihat obsesi dia di tahun 2029 ini untuk muncul sebagai kandidat di politik atau kepentingan politik nasional untuk menjadi wapres atau capres. Secara personal karakternya nggak ada di situ. Nah, sehingga kan ini Pak Jokowi kan merasa nyaman kalau Pramono yang jadi. Berbeda dengan RK. Nah, kalau RK, potensi RK ini kalau jadi gubernur DKI sangat mungkin nanti potensinya pun bisa menjadi ketua umum dari Partai Golkar ya. Nah, dan rekam jejaknya kan sudah ada, yaitu udah 2 kali pindah kamar di dalam politik kepartaian untuk meraih kekuasaan. Nah, sehingga RK ini harus dikandangkan, maka Pramono yang harus menang. Dan ini bisa kita lihat setelah kontestasi kan, di samping memang potensi untuk menang kalau pengajuan ke Mahkamah Konstitusi ya, itu sangat kecil, tetapi kan dan akhirnya kan nggak didaftarkan juga. Tapi saya yakin itu nggak lepas ya dari kepentingan obsesi politik Pak Jokowi jangka panjang, yaitu untuk mengamankan Mas Gibran dulu kan di 2029 dan di 2034. Sama di Jawa Tengah. Kalau Pak Jokowi ini niat memenangkan
RK di DKI, tentunya Pak Jokowi akan turun gunung secara total seperti di Jawa Tengah. Tapi itu kan tidak. Dan itu dibuktikan dengan menangnya Pak Lutfi. Kenapa? Karena Andika Perkasa ini kan mantan Panglima. Kapasitas personalnya Pak Andika ini memenuhi syarat untuk ada di dalam eskalasi dan kontestasi politik nasional. Apalagi kalau beliau jadi gubernur Jawa Tengah lagi kan, karena ada terbukti kan Mas Ganjar dari gubernur Jawa Tengah bisa menjadi calon presiden. Dan Andika Perkasa punya kapasitas di atas itu kan, sebagai mantan Panglima ABRI. Nah, sehingga Mas Andika ini harus dikalahkan. Nah, berbeda dengan Pak Lutfi. Jadi sebenarnya kan startnya sudah mulai di situ. Untuk membaca arah dan obsesi politik Pak Jokowi untuk ke depan. Karena potensi dari orang-orang yang bakal menjadi rival, bakal menjadi kompetitor di dalam politik kontestasi ke depan yang bisa mengganggu jalan tolnya Mas Gibran, bisa mengganggu jalan tolnya Kaisang ke depan. Ini kan juga sudah satu persatu itu kan dikandangkan. Termasuk AHY. AHY sendiri sekarang masuk di Menteri Koordinator untuk pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Menko ini tidak berbicara teknis, karena dia hanya mengkoordinir kementerian-kementerian yang di bawah koordinasi dari Menko itu. Sebenarnya kan AHY ini kan strategisnya di Menteri ATR kemarin. Dan selama menjadi Menteri ATR kan nama AHY ini kan luar biasa kan. Karena punya struktur jaringan sampai daerah. Kementerian ATR ini atau BPN. Sehingga kan banyak muncul di publik dan banyak terjun ke bawah atau turun ke masyarakat langsung. Nah, ini kan berpotensi menaikkan elektabilitas, berpotensi untuk mengamankan elektoral jangka panjangnya. Maka dikandangkan menjadi Menko. Bagaimana obsesinya AHY sendiri? Ya ada, bisa terbaca. Karena bagaimana AHY ini kan terus menyelesaikan pendidikan S3-nya ya supaya untuk menutupi kelemahan dari sisi personal dia sebagai mantan prajurit yang pensiun di tengah jalan dalam posisi pangkat kan baru mayor. Nah, sehingga kan kalau tidak di backup oleh kapasitas intelektual secara formal dari akademik, ya ini akan menjadi kendala psikologis kalau Mas AHY mau nyalon wakil presiden atau nyalon presiden ke depan. Nah, terus kita lihat juga bagaimana sekarang ini kan Pak SBY ini kan sudah mulai muncul terus di publik. Dan kelompok-kelompok yang ada di belakang Pak SBY termasuk mantan-mantan anggota kabinetnya sekarang kan juga rajin. Menghadirkan Pak SBY dalam momen-momen acara tertentu ya. Seperti yang terakhir ini kan di acara mengenang 20 tahun tsunami di Aceh. Dan ini kan Pak SBY diberikan ruang yang luar biasa ya, sekalipun AHY nggak dihadirkan, tapi banyak anggota kabinet kan yang dihadirkan. Ada beberapa anggota kabinet yang hadir ya, yaitu Menteri Ekonomi Kreatif yang dari Demokrat hadir, Dino Patijalal ya, itu bekas jubirnya Pak SBY hadir. Yang menyelenggarakan itu kan si siapa? Khairul Tanjung. Nah, saya membaca Pak SBY dan kelompoknya ini sudah tahu arah dan obsesi politik Pak Jokowi, kepentingan
untuk Mas Gibran dan dinastinya jangka panjang. Nah, sehingga Pak SBY udah saatnya sekarang ini sering turun gunung dalam kepentingan elektoralnya Mas AHY. Nah, dan ini enjoy aja, nyaman aja, nggak merasa menciptakan potensi matahari kembar ya, karena memang satu wadah, satu kelompok koalisi dengan Pak Prabowo. Nah, dan dekadenya Pak SBY ini kan sudah 10 tahun yang lewat, sehingga untuk melakukan komparasinya tentunya dikomparasikan dengan hasil dan program yang dicapai oleh Pak Jokowi sekarang ya, bukan dengan Pak Prabowo. Nah, jadi ini sudah ada upaya itu ya untuk menggiring dan membentuk opini publik bahwa Pak SBY itu punya prestasi, punya jasa besar sebagai presiden 2 kali ya, dengan berbagai warisan regulasi yang dihasilkan, termasuk berkaitan dengan Perpu pengganti undang-undang untuk pilkada langsung itu kan ya. Ini kan sering menjadi pembicaraan sekarang. Terus bagaimana prestasi melakukan rekonstruksi ulang dan normalisasi di Aceh pasca gempa ini kan mendapatkan sorotan dunia dan dijadikan parameter ya oleh banyak negara dalam menyelesaikan permasalahan setelah terjadinya bencana besar. Nah, ini saya membacanya ke situ, sehingga sekarang Pak SBY juga sudah mulai membangun dan menggiring opini itu untuk kepentingan elektoralnya AHY. Jadi ya saya punya keyakinan mereka itu bisa membaca. Kita aja yang di luar pagar, di luar ring, terbersit pemikiran kita untuk masuk di dalam analisa tersebut kan, apalagi mereka, apalagi Pak SBY yang memang mantan presiden, seorang pemikir, seorang konseptor, ahli strategi yang cerdas kan, ya, tentunya paham. Insting pemenangnya kan ada. Nah, feelingnya untuk menang itu kan sebelum kontestasi kan juga ada, sama dengan Pak Jokowi kan begitu. Nah, SBY kan juga menang 2 kali kan begitu. Jadi presiden 2 kali. Jadi sekarang ini yang punya kepentingan yang sudah mulai muncul untuk memutus circle itu ya, untuk memutus circle yang menjadi obsesi politik dinastinya Pak Jokowi ini kayaknya ya dari Pak SBY. Akan tetapi kalau masih di circle itu ya sebenarnya masih ada di dalam circle elit kekuasaan, masih ada di dalam circle para bangsawan politik. Jadi untuk masyarakat politik yang lain yang di luar kelompok bangsawan politik ini kan belum muncul. Nah, ini kan harus muncul. Bagaimana kelompok-kelompok masyarakat politik biasa, kelompok politik kemasyarakatan bisa muncul dan masuk di dalam eskalasi bangsawan dan elit politik ini, ya tentunya ya harus ada keberanian. Ya tentunya harus muncul satu konsep-konsep yang radikal dalam pengertian yang produktif ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya tentunya itu tidak mudah, tetapi itu bisa jadi dan bisa saja terjadi. Yang terpenting kan mampu mengkonsolidasikan kelompok-kelompok masyarakat kecil dan kelompok-kelompok yang aktif di sosial media. Ya tentunya juga harus membangun sebuah kekuatan politik. Karena kalau tidak membangun kekuatan politik secara formal juga berat untuk memutus circle itu di 2034. Yang sangat mungkin itu kan memutus itu kan di 2034. Kecuali kalau Pak Prabowo ini tidak nyalon lagi di 2029 ini, sebenarnya potensi memutus circle dari obsesi personal Pak Jokowi itu ya di 2029 itu paling strategis. Dan saya berkeyakinan Pak Jokowi akan mendorong Pak Prabowo untuk nyalon lagi, karena Pak Jokowi pasti melihat bahwa Mas Gibran ini perlu 2 periode menjadi wakil, yaitu supaya tahapan dari program obsesi politiknya ke depan itu kan dari sisi timingnya itu kan pas, nggak ada masa jeda
Karena kalau Pak Prabowo itu hanya sekali, tentunya kan ada masa jeda, berpotensi masuknya orang lain di celah tersebut kan. Ya karena ini kan memang butuhkan waktu 30 tahun untuk sampai ke Jan Etes. Nah, dan itu sudah pas kalau Mas Gibran 2 kali menjadi wakil, 2 kali menjadi presiden, baru akhirnya kan Kaisang menjadi presiden 2 kali kan begitu. Karena kan kalau tidak, ya Kaisang harus muncul menjadi wakil, dan ini kan berbahaya. Nah, masa jeda itu menjadi celah yang kurang produktif. Nah, jadi sehingga kalau akan munculnya kelompok politik kerakyatan untuk masuk di eskalasi dan kepentingan politik elit, ya memangkas circle yang ada ini, yaitu di 2034, dan lebih strategis harus membangun kekuatan partai politik untuk kontestasi di 2029, sehingga di 2034 itu sudah bisa mencalonkan calon presiden sendiri. Nah, tinggal bagaimana potensi elektoralnya akan mendapatkan dukungan dari banyak partai atau dari partai lain yang belum tentu nanti kan bisa solid 100% ada di belakang Mas Gibran kan di 2034. Kalau sekarang kan dari kelompok di luar elit politik atau bangsawan politik sekarang kan hanya baru Anies. Nah, dan Anies ini kan sangat sulit karena dia nggak punya kekuatan politik sendiri. Dan kalau dia membangun kekuatan politik ini tentunya 2034 ya dia sudah expired kan, sudah bukan momentumnya lagi. Nah, sehingga kalau Anies ini tentu berpikir ulang kalau untuk membangun kekuatan partai politik. Dia lebih condong bagaimana berada dalam partai politik yang sudah ada sekarang, kan paling seperti itu. Nah, dan di samping itu kan secara personal saya tidak yakin kalau kita berbicara dan mengacu pada konteks filosofis historis ya. Nah, dari latar belakang itu Anies ini nggak bisa menjadi presiden. Nah, sehingga memang harus muncul dari kelompok politik kerakyatan ini ya yang orang Jawa untuk masuk di eskalasi dan potensi bangsawan politik di 2034 untuk memangkas alur distribusi kekuasaan yang menjadi obsesi politik dinastinya Pak Jokowi. Jadi, ya tapi kan kembali lagi itu tidak mudah, tetapi bisa saja terjadi. Terus yang kedua, di mana harus munculnya kelompok politik kerakyatan untuk memangkas obsesi tersebut, bukan berarti bahwa obsesi Pak Jokowi itu salah, ya sah-sah saja. Tetapi kalau kita memang menginginkan keluar dari circle itu, ya itu yang harus kita lakukan. Jadi begitu saudaraku sekalian.